sesuai sunnah. Salat istikharah adalah salat sunnah 2 rakaat dalam rangka memohon pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala terkait perkara-perkara yang hendak dipilih yang tidak diketahui pilihan mana yang terbaik bagi dunia dan akhirat seorang hamba. Salat istikharah bisa dilakukan saat hendak memilih perkara-perkara yang mubah atau yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti memilih tempat tinggal, memilih sekolah, universitas, atau memilih jenis pekerjaan yang baik untuk dunia dan akhirat. Selain itu, salat istikharah juga dianjurkan saat kita dihadapkan pada beberapa perkara yang mustahab atau dianjurkan. Namun, kita harus memilih salah satunya. Misalkan, memilih antara menikah sambil menuntut ilmu, ataukah fokus menuntut ilmu terlebih dahulu, baru kemudian menikah. Adapun pada perkara-perkara yang jelas keharamannya, maka tidak disyariatkan istikharah untuk meninggalkan perkara tersebut. Demikian juga pada perkara-perkara yang wajib. Tidak disyariatkan istikharah untuk mengerjakannya. Sesuatu yang wajib, maka wajib untuk dikerjakan tanpa perlu istikharah. Hikmah salat istikharah. Pada intinya, salat istikharah adalah bentuk penyandaran diri atau tawakal seorang hamba kepada Allah yang maha mengetahui masa depan, maha kuasa memberikan kemudahan dan keberkahan di setiap urusan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguhlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Melalui istikharah, seorang hamba menampakkan kebutuhannya pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Istikharah adalah bukti ketawaduan dan ketundukan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hamba yang beristikharah adalah hamba yang beruntung, karena selalu menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa dalam setiap urusannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ditimpa suatu permasalahan, maka beliau bersegera memohon pertolongan melalui salat. Sifat salat istikharah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi sangat bersungguh-sungguh dalam mengajarkan para sahabatnya istikharah di setiap urusan. Seperti bersungguh-sungguhnya beliau mengajarkan satu surat dalam Al-Quran. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berhadapan dengan suatu urusan, maka hendaklah ia melakukan salat 2 rakaat seperti biasa, selain salat wajib. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlika al-azim, fa innaka taqdiru wa la aqdir, wa ta'lamu wa la a'lam, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Kemudian dia menyebutkan hajatnya, khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Ya Allah, sungguh aku memohon pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu, dan aku memohon kekuatan kepadamu untuk mengatasi permasalahanku dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sungguh, engkau yang maha kuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, di sini hendaknya dia menyebutkan hajatnya, lebih baik di dalam agamaku, duniaku, dan akhiratku, maka takdirkanlah ia untukku, dan mudahkanlah jalannya, lantas berkahilah. Akan tetapi apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini akan membawa keburukan dalam agamaku, bagi kehidupanku, bagi dunia dan akhiratku, maka singkirkanlah urusan tersebut dariku, dan jauhkan aku darinya. Takdirkanlah bagi diriku kebaikan di mana saja kebaikan itu berada.
kemudian jadikanlah aku bersikap ridha dalam menerimanya. Tata cara salat istikharah. Pertama, bersuci dari hadath dan menggunakan pakaian yang syar'i serta menutup aurat. Kedua, berniat di dalam hati untuk melakukan salat istikharah. Tidak ada lafaz niat tertentu pada salat istikharah. Cukup berniat di dalam hati sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketiga, takbiratul ihram, membaca doa istiftah, lalu surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat apa saja yang mudah setelah membaca Al-Fatihah. Keempat, melakukan ruku', i'tidal, kemudian sujud. Duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi dan bangkit untuk rakaat yang kedua. Kelima, di rakaat yang kedua, membaca surat Al-Fatihah dan surat yang mudah dibaca. Keenam, melakukan ruku', i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, dilanjutkan dengan tasyahud akhir, kemudian salam. Ketujuh, membaca doa salat istikharah dengan penuh kekhusyuan dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Beberapa hal yang sering ditanyakan terkait salat istikharah. Pertama, apakah ada waktu khusus untuk melaksanakan salat istikharah? Seseorang bisa melakukan salat istikharah kapan saja, baik di pagi hari ataupun di malam hari. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa salat istikharah harus dikerjakan pada waktu tertentu. Kedua, apa tanda jawaban dari salat istikharah yang kita lakukan? Haruskah berupa mimpi? Jawaban dari salat istikharah yang kita lakukan tidaklah harus berupa mimpi. Terkadang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan salah satu pilihan sehingga menjadi lancar. Terkadang juga Allah menjadikan hati kita lapang dan condong pada satu pilihan, enggan melakukan pilihan yang lain. Terkadang juga setelah istikharah, ada orang yang terpercaya datang untuk menganjurkan kita memilih salah satu pilihan. Terkadang juga jawabannya bisa datang berupa mimpi. Ketiga, berapa kali minimal seseorang melakukan salat istikharah? Jika seseorang merasa butuh untuk mengulangi salat istikharah, maka itu diperbolehkan berdasarkan keumuman dalil yang menganjurkan memperbanyak salat sunnah. Namun, tidak boleh mengkhususkan atau membatasi jumlah salat istikharah dengan bilangan tertentu, dengan keyakinan adanya fadilah tertentu, seperti harus 7 kali, harus 99 kali, atau 100 kali, karena yang demikian tidak ada dalilnya. Keempat, kapan doa istikharah dibaca? Al-Imam Ibnul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyimpulkan bahwa berdasarkan teks hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, doa salat istikharah dibaca setelah salam, yakni setelah selesai mengerjakan salat 2 rakaat. Kelima, bolehkah membaca teks doa dari buku jika tidak hafal? Jawabannya, boleh. Namun, membaca doa yang telah dihafalkan dengan baik lebih bisa mendatangkan kekhusyuan, dan tentu saja itu lebih baik. Keenam, kapankah sebaiknya menyebutkan hajat ketika melakukan istikharah? Penyebutan hajat bisa dilakukan di tengah doa setelah mengucapkan in kunta ta'lamu anna hadzal amra, atau bisa juga disebutkan setelah selesai mengucapkan doa istikharah. Ini sebagaimana pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menerangkan hadis tentang doa istikharah. Sebagian ulama juga membolehkan penyebutan hajat cukup di dalam hati ketika berdoa dengan doa istikharah. Istikharah adalah ibadah yang mulia. Ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata dan mengharapkan ganjaran darinya. Ibadah juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Di samping mengandung doa, istikharah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan zikir pasti akan mendatangkan ketenangan di hati. Setelah melakukan istikharah, apapun yang kita jalankan setelah beristikharah, maka itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pilihan Allah Tabaraka wa ta'ala, dan pilihan Allah pasti baik. Kita harus ridha menerimanya, ridha menerima hasilnya, termasuk jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan engkau
tidak mengetahui. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang bertawakal hanya kepadanya,